Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar yang di rumah? Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada, Tuhan Yesus menyertai kita. Kita punya Tuhan yang berkuasa, yang membuat hidup kita tidak akan sama. Amin. Haleluya. Kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Katakan hidupku takkan sama. Amin. Mari bersama katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama.
pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau menguatkan kami kembali Tuhan Yesus. Kami percaya kami punya Allah yang hidup, Allah yang selalu ada buat kami. Kami hidup Tuhan karena Engkau memegang erat tangan kami Tuhan. Karena Engkau tidak meninggalkan kami Bapa, sehingga kami masih ada hingga saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Biarlah pujian penyembahan kami Tuhan berkenan kepadamu Bapa, menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami percaya urapan dari surga mengurapi hamba-Mu Tuhan, sehingga memberkati kami lewat firman-Mu. Kami sambut firman Tuhan dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Shalom saudara, saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau hari ini kita bisa bersama-sama kembali di dalam ibadah online. Saya berdoa dalam setiap ibadah kita memperoleh kekuatan baru di dalamnya. Saya juga berdoa supaya kita semua yang ada pada saat ini diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya tangan Tuhan yang kuat selalu akan melindungi kehidupan kita. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan sebagai seorang gembala sidang, dipakai Tuhan sebagai seorang dosen di salah satu STT di Surabaya. Mari kita akan dengarkan bersama-sama. Saya persilahkan Pendeta Dr. Nathan Sucahyono untuk bisa mendatang membawakan firman Tuhan pada hari ini. Saya persilahkan. Shalom GBT Jemaat Indonesia Makassar. Selamat hari Minggu, selamat ibadah online. Terima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Pendeta Markus Kusmanto yang memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang mata Tuhan. Saya mulai dengan suatu cerita. Ada sekelompok masyarakat nelayan yang mereka hidup dengan mencari ikan salmon. Cukup mahal di Indonesia, tapi mereka adalah nelayan di Teluk Bristol di Alaska, dekat Kutub Utara di sana. Dan mereka sedang mengalami ketidakpastian tentang masa depan mereka. 4 tahun sebelumnya mereka tidak mendapat satu ekor ikan pun yang cukup baik. Setahun kemudian, 3 tahun yang lalu, nelayan hanya bisa menangkap ikan salmon, tapi ikan salmon yang merah, yang harganya rendah. Ikan yang salmon yang baik, yang terbaik, hampir tidak ada. Jadi selama 2 tahun hasil panen ikan mereka gagal total. Dan itu akibatnya para penerima, ya kayak pabrik-pabrik itu, penerima usaha pengolahan ikan salmon, pengen tutup, bangkrut. Dan itu yang membuat banyak nelayan jadi miskin. 2 tahun yang lalu, 2 tahun kemudian, nelayan memecahkan rekor luar biasa. Panen salmon yang besar-besaran, walaupun salmon merah yang terbesar. Tapi masalahnya ada satu lagi. Panen besar, beberapa pabrik-pabrik usaha pengolahan ikan salmon sudah tutup tahun lalu. Tidak ada yang beli ikan mereka. Sementara king salmon yang jadi favorit sedikit. Ikan banyak tidak bisa diserap, membuat nelayan semakin menderita. Populasi salmon 1 tahun yang lalu di Teluk Bristol turun drastis, dari panen besar jadi turun drastis. Pertanyaannya, bagaimana dengan tahun ini? Nelayan bingung bagaimana langkah yang mereka harus ambil untuk tahun ini. Pindah kerjaan, mereka hidup dari nelayan. Apakah tahun ini salmon akan kembali? Bahkan Raja Salmon akan kembali kepada mereka. Sama seperti hari ini, ada banyak orang yang bingung untuk mengambil keputusan itu mereka. Dunia pendidikan sudah dipastikan mungkin kita akan tetap sekolah online anak-anak kita. Dunia gereja kita masih online. Dunia sport kita hanya melihat sepak bola tanpa penonton.
bagaimana kita harus mengambil keputusan untuk minggu depan, untuk bulan depan, untuk tahun depan. Hari ini kita belajar firman Tuhan dari seorang yang bernama Yusuf. Kita belajar dari Alkitab bagaimana Yusuf diproses Tuhan dari anak kesayangan tinggi lalu menjadi seorang rendahan budak. Dijual saudara-saudaranya, dibeli Potifar, tapi karena fitnahan istri Potifar, Yusuf masuk penjara. Hari ini kita melihat bagian yang pertama. Ingat, mata Tuhan, mata Allah melihat situasi kita. Mari kita membaca nats kita dari kitab Kejadian pasal 40 ayat yang pertama. Kitab Kejadian pasal 40 ayat yang pertama. Sesudah semuanya itu terjadilah bahwa juru minuman Raja Mesir dan juru rotinya membuat kesalahan terhadap tuannya Raja Mesir itu. Maka murkalah Firaun kepada kedua pegawai istananya, kepala juru minuman dan kepala juru roti itu. Ia menahan mereka dalam rumah kepala pengawal raja dalam penjara tempat Yusuf dikurung. Kepala pengawal raja menempatkan Yusuf bersama-sama dengan mereka untuk melayani mereka. Demikianlah mereka ditahan beberapa waktu lamanya. Bagian yang pertama, mata Allah melihat situasi kita. Ingat ya, sadari semua orang dalam kisah ini, semua orang nasibnya sama. Kisah Yusuf sebagai umat Allah, wakil umat Allah, dia di penjara. Dua juru yang bekerja di istana, wakil dunia ini, mereka juga tinggal di penjara. Sama seperti sekarang ini ya. Kalau ditanya ada enggak orang yang tidak menderita? Saya rasa tidak ada. Semua orang menderita. Usaha kecil, usaha besar, sama-sama seperti di penjara. Tidak bebas. Dan Yusuf bertugas untuk melayani dua orang ini. Kepala juru makanan dan kepala juru minuman. Mereka pejabat penting yang umum pada masa itu. Ingat ya, kalau kita melihat siapa sih juru itu? Kalau saudara ingat cerita Nehemia, seri visi kita tentang Nehemia punya jabatan yang sangat tinggi sekali di istana. Mereka bertanggung jawab atas nama sang raja, sang Firaun, karena harus melindungi dari bahaya diracuni. Nah, dua orang ini dua orang yang paling beruntung karena menemukan pekerjaan terbaik di dunia dan makan makanan yang terbaik di dunia pada waktu itu. Menurut Diodorus Siculus mengatakan bahwa tradisi kerajaan Mesir hanya mengambil pejabat khusus dari keluarga imam atau bangsawan. Tidak ada budak yang bekerja untuk melayani di hadapan raja pada waktu itu. Tapi hari ini apa yang saya katakan dari kisah ini? Mata Allah itu membuka lebar-lebar mata kita. Mata Allah membuka lebar-lebar mata Yusuf, pejabat tinggi, bangsawan, orang kaya, dan Yusuf, umat Tuhan, bernasib sama. Memang situasi di penjara itu seperti ironi, seperti yang sekarang terjadi. Kita tidak punya banyak kebebasan di dalam keuangan kita, dalam pekerjaan kita. Kita tidak punya kebebasan dalam jabatan kita, dalam keluarga kita, dalam situasi kita, bahkan di gereja kita. Nah, ada seorang, saya mau bercerita, ada seorang anak kecil yang sedang menantikan ulang tahun temannya. Ya, teman-temannya ada seorang sahabatnya yang berulang tahun pada waktu itu. Nah, kebetulan sahabatnya itu hanya tinggal 1 meter berapa blok lah dari rumahnya itu. Dan dia bilang sama orang tuanya, "Pa, Ma, aku harus datang dari ulang tahun sahabatku ini." Tepat pada hari ulang tahun itu, sang bocah itu mau berangkat tapi hujan deras terjadi masalah. Papanya ragu, "Nak, papa antar saja." Tapi sang bocah ini dia tetap ngotot, "Enggak,
Aku mau berangkat sendiri, Pak. Ingat loh, Pak, teman-temanku laki-laki pasti akan berkata sama aku, anak laki kok diantar. Aku malu. Tapi hujan begitu deras dan akhirnya papanya setuju. Akhirnya anak ini berangkat sendiri, dan walaupun hujan deras dan angin deras, untuk buka mata pun sulit sekali, apalagi angin keras berhembus. Anak itu pegang payung dan bergoyang-goyang, tapi untung masih ada jas hujan. Nah, perjalanan normal biasanya cuma 15 menit, tapi hujan angin itu membuat perjalanan itu sedikit lebih lama. Bocah itu berjalan dengan susah payah dan akhirnya sampai tiba di tempat tujuan. Waktu dia buka pintu pagar lalu masuk teras, dia bangga. Wow, aku sampai juga di tengah-tengah kesulitan. Tapi waktu dia melihat dari kejauhan, dia lihat sosok ayahnya, sosok papanya yang sudah ternyata mengikuti dia sepanjang perjalanan yang berat dan sulit itu. Papanya memastikan sang anak tiba dengan selamat di tujuan. Ini poin yang pertama. Pahami, dia adalah sang Allah. Dia adalah Bapa kita yang matanya melihat situasi kita. Poin yang kedua, mata Allah itu melihat kebingungan dunia akan masa depan. Ya, mata Allah melihat kebingungan dunia akan masa depan. Mari kita lihat nats kita. Kita baca selanjutnya yang kelima. Pada suatu kali bermimpilah mereka, keduanya baik juru minuman maupun juru roti Raja Mesir. Yang ditahan dalam penjara itu masing-masing ada mimpinya. Pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, "Mengapakah hari ini mukamu semuram itu?" Jawab mereka kepadanya, "Kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya." Kata Yusuf kepada mereka, "Bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku." Poin yang kedua ini saya ulang sekali lagi. Mata Allah melihat kebingungan dunia akan masa depan. Banyak orang bingung sekarang ini ya. Nah, dalam kisah ini dua pejabat ini sedang bermimpi dan pikiran mereka sedang dikacaukan oleh mimpi mereka karena mereka membayangkan tentang masa depan. Ingat ya, kalau saudara pada tahu, orang Mesir itu sangat-sangat percaya dengan dunia mimpi. Apa yang mereka mimpikan. Nah, bagi mereka dewa itu seringkali berpesan, menyatakan pesannya kepada mereka lewat mimpi. Jadi mereka sangat-sangat memperhatikan apa yang mereka mimpikan. Tapi masalahnya orang Mesir juga percaya bahwa dewa tidak mengungkapkan arti mimpi itu, dan itu sebabnya orang Mesir memiliki banyak buku-buku ramalan, buku-buku tafsir mimpi, dan mereka punya dukun-dukun sakti yang bisa menerangkan arti mimpi itu dengan jelas. Oke, saya mau bilang sama saudara, prinsipnya sama. Ada banyak ketidakmengertian yang membuat pikiran orang menjadi gelap dan galau. Karena kita tidak bisa membaca masa depan. Sama seperti dua orang bermimpi ini. Nah, saya balik lagi dalam kisah tentang orang ini ya. Dua orang ini dulu ketika menjadi pejabat negara, mudah buat mereka. Mereka bisa cari dukun, mereka bisa cari peramal, mereka bisa baca buku tentang ramalan-ramalan. Tapi masalahnya mereka sedang terpenjara. Akses begitu dibatasi, sama seperti kita sekarang. Tapi prinsipnya yang saya mau katakan di sini adalah, ingat, jangan ikut cara dunia ya. Kalau ada ramalan sesuatu, ingat ya, saya tidak bicara ramalan ekonomi, tapi saya bicara misalnya tentang ramalan seseorang yang terkenal sebagai orang yang bisa meramal dari sudut pandang perbintangan, klinik, orang pintar disebut,
tafsir mimpi, ramalan bintang, itu dosa di hadapan Tuhan. Prinsipnya sama hari ini. Orang dunia sekarang ini bingung karena situasi gak bisa kita prediksi. Banyak ketidakpastian. Dunia pendidikan, dunia perdagangan. Bagaimana kita bisa melihat, mendengar Singapura sedang resesi. Wow. Saya mulai dengan suatu cerita, ada kisah, ya, kisah tentang humor. Jadi ada seseorang, kita kasih nama siapa ya? Mukidi, ya terkenal sekali. Mukidi dia pergi ke toko bahan kue. Dia sedang belajar bikin kue karena lebih banyak di rumah. Jadi ditanya ketika ke toko bahan kue itu, Mas, ada terigu nggak? Lalu yang toko kue itu petugasnya berkata, oh nggak ada Mas, terigunya habis, nggak ada. Telurnya kosong Mas. Gula pasir juga habis Mas. Butter mentega belum datang lagi Mas. Jadi sang Mukidi berkata, telur nggak ada, terigu nggak ada, gula pasir habis kosong, butter mentega belum datang. Ngapain Mas buka toko? Mending tokonya ditutup saja Mas. Lalu penjaga tokonya bilang apa? Sebetulnya mau ditutup Mas, tapi kuncinya juga hilang. Saudara bisa memikirkan seperti ini. Ingat ya, kita balik lagi nerayan Bristol tadi itu. Bagaimana ikan tahun ini? Saya mau bicara kepada saudara yang sedang mempersiapkan pernikahan. Mungkin di akhir tahun atau tahun depan. Saudara sudah menyusun rencana itu. Lalu kita berkata, gimana ya prediksinya? Bagaimana dengan orang yang sudah merencanakan bahwa tahun ini akan punya anak? Sementara medis berkata, memberikan pesan jelas, jangan punya anak duluan, jangan hamil duluan. Saudara yang sudah hamil, istri saudara atau saudara seorang istri yang sedang hamil, mungkin pertanyaannya, gimana nanti aku melahirkan? Saudara yang sedang cari jodoh, saudara berkata, gimana aku bisa cari jodoh? Bagaimana aku bisa menemukan pasanganku kalau situasi seperti ini? Saudara yang baru lulus kuliah, dulu orang lulus kuliah itu menyenangkan, tapi sekarang lulus kuliah dan saudara berkata, kerja apa aku? Saudara mungkin sedang memikirkan kesehatan saudara, masa depan saudara, usaha saudara. Saudara pasti berpikir, gimana tahun depan? Sadari Yusuf, dua pejabat kita. Semua orang tidak bisa menebak tentang hari esok. Tapi yang bisa membedakan adalah Yesus. Itu adalah jaminan hidupan kita. Amin. Oke, bagian yang ketiga. Ingat ya, mata Allah melihat masa depan kita. Apa bukti dari Allah bisa melihat masa depan kita? Ingat ya, dua hal yang bisa Allah lihat di masa depan. Yang pertama untuk pejabat, dua pejabat itu ya. Apa yang Allah ucapkan kepada pejabat itu melalui mulut Yusuf, itu terjadi. Bagaimana juru minuman hidup dibebaskan, bagaimana juru makanan dibebaskan tapi dihukum gantung dan mati. Ingat, Allah itu pengatur sejarah. Allah itu pengatur batasan-batasan kehidupan kita semuanya. Ayo kita baca nats kita. Ini nats kita ya. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Ingat ya tadi itu ya,
Allah bisa melihat masa depan, Allah yang menentukan batasan, Allah yang menentukan waktu, dan itu dibuktikan dari nats firman Tuhan dan dibuktikan melalui dua juru tadi itu, wakil dunia dan Yusuf. Apa yang Allah lihat tentang Yusuf? Kejadian 40 ayat yang ke-23, sesudah peristiwa itu apa yang terjadi? Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun. Bagian yang ketiga, Allah itu bisa, Allah sanggup, Allah berkuasa. Mata Allah melihat masa depan kita. Sepertinya banyak orang Kristen merasa bahwa Allah itu tidak adil dengan kehidupannya. Kenapa? Lihat ya, kisah tentang 2 orang juru yang akhirnya dibebaskan gitu. Mungkin kita melihat ada banyak orang dunia yang nasibnya sudah pulih sekarang ini. Semua. Sementara kita sebagai orang percaya seperti Yusuf, merasakan ketidakadilan, merasakan difitnah, dan tetap masih hidup di penjara selama 2 tahun lagi. Dan jasa-jasanya dilupakan. Saya mau bilang sama saudara, ingat bahwa mata Allah melihat. Mata Allah masih melihat hidup kita. Mata Allah masih mengawasi dengan detail kehidupan kita. Kenapa? Kenapa nasibnya seperti ini? Ingat, bukan berarti seolah Allah membiarkan. Tuhan Yesus masih menunggu waktu yang tepat. Karena nas yang kita baca lagi, 2 tahun lagi, 2 tahun kemudian, Yusuf baru dapat pengungkapan dari Tuhan. Firaun dapat mimpi, dan dari mimpi itu Yusuf diangkat ke tempat yang paling tinggi, di istana, melalui mimpi Firaun. Ada alasan khusus Allah membentuk saudara dan saya, kenapa kita lebih lama. Kita dibiarkan lebih lama dari itu. Ingat, Alkitab berkata kepada kita, ya, pahami sekali bahwa apa yang Allah lakukan itu Allah punya alasan. Kenapa Yusuf harus menghadapi penjara lebih lama 2 tahun? Ingat ya, kalau misalnya doa Yusuf, permintaan Yusuf itu Allah lakukan, berarti Yusuf pulang. Kalau Yusuf langsung diingat, Yusuf akan pulang. Kebebasan dan pulang ke rumah. Tapi kalau Allah biarkan dalam programnya, Yusuf mau sabar menderita 2 tahun. Orang bilang COVID ini 2 tahun, mungkin lebih lama, tapi hasilnya lebih maksimal. Dari orang di penjara menjadi orang yang paling tinggi, nomor 2, sesudah Firaun. Di sini kita bisa melihat mata Tuhan. 2 tahun dipersiapkan untuk masa depan, jalan menuju ke takhta melalui mimpi. Mata Tuhan melihat masa depan Yusuf. Mata Tuhan melihat masa depan gereja kita. Mata Tuhan melihat masa depan rumah tangga kita. Mata Tuhan sudah melihat tentang pekerjaan kita. Mata Tuhan melihat pendidikan kita. Walaupun sekarang ini gelap bagi kita, ingat, mata Tuhan Yesus adalah terang dunia, dan bisa melihat dengan jelas kapan itu saat pemulihan. Mungkin sekarang ini kita sulit, tidak bisa lihat masa depan kita. Jangan takut. Mata Allah melihat dengan jelas masa depan itu. Saya mau tutup dengan suatu kisah Stephen Covey. Dia bicara dalam suatu buku yang namanya First Thing First. Hal yang pertama, yang terutama itu, ya. Dia bercerita tentang seorang yang bernama Viktor Frankl, seorang psikolog Austria. Nah, Viktor Frankl ini dia seorang
pernah dipenjara di kamp konsentrasi Jerman Nazi, ya. Mungkin karena dia orang Yahudi, dia disiksa. Dan kalau saudara menyukai cerita Perang Dunia Kedua dan kamp kematian konsentrasi yang dilakukan oleh Nazi Jerman itu, 6 juta orang Yahudi mati, meninggal. Tapi Frank, dia bisa lolos, selamat dari kamp itu. Sebagai seorang psikolog, dia menyelidiki dan melihat semuanya. Dia temukan satu penemuan. Temuannya itu mengejutkan. Kenapa ada orang yang selamat? Kenapa ada orang yang selamat dari kematian dari Nazi itu? Victor berkata, ketika orang bisa selamat dan bertahan, bukan karena faktor kesehatan, vitalitas, background keluarga, kecerdasan, keterampilan, tapi Frank mengatakan faktor-faktor itu bukan faktor utama. Faktor yang paling penting adalah punya visi. Visi mau melihat masa depan. Visi keyakinan yang kuat bahwa mereka harus bertahan. Ada hal yang harus aku lakukan di masa depan. Aku punya masa depan. Harus banyak hal yang aku lakukan sesudah ini. Nah, pertanyaannya, orang-orang seperti Frank bisa bertahan di masa-masa penderitaan yang paling sulit. Pertanyaan buat kita, bisa nggak kita melihat seperti Frank? Tidak usah jauh-jauh. Bisa nggak kita melihat sama seperti Allah melihat hidup Yusuf? Yusuf bisa bertahan. 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-9a. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh negeri untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh terhadap Dia. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu yang sungguh-sungguh ajaib dan luar biasa. Terima kasih kami punya matamu Allah, matamu Tuhan Yesus, yang menolong kami dari firman-Mu hari ini, yang bisa melihat jauh ke depan. Meskipun dunia di depan kami begitu gelap, meskipun pekerjaan kami serasa gelap, meskipun rencana kami kelihatannya gelap, dan ada titik terang, matamu melihat itu semuanya. Terima kasih untuk hari ini, dan bila firman-Mu betul-betul memberkati kami, menolong kami semuanya, kuatkan kami Tuhan, supaya kami pegang teguh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Seru doaku, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan